Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus daurah parenting Islami, sukses mendidik anak di zaman fitnah. Bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas daurah parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Insya Allah pada siang ini kita akan belajar tentang bagaimana cara mengenalkan tauhid kepada anak-anak kita sejak dini. Ketahuilah wahai saudariku bahwa sesungguhnya setiap bayi yang lahir ke dunia ini sudah dititipkan fitrah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fitrah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan prinsip dasar pengasuhan dalam Islam itu berbeda dengan prinsip dasar pengasuhan dari Barat. Karena pengasuhan dari Barat mengatakan bahwa sejatinya anak-anak kita itu seperti kertas kosong. Kitalah yang mewarnai. Ya, kitalah yang akan mencoret-coret kertas kosong itu. Kalau di dalam Islam, sesungguhnya anak-anak kita sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fitrah beriman kepada Allah dan Rasulnya, fitrah untuk jujur, fitrah untuk lurus, fitrah untuk taat. Itulah fitrah-fitrah yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada orang tua yang berusaha untuk membimbing fitrah ini senantiasa di jalan yang Allah dan Rasulnya ridhoi. Ada juga orang tua yang merusak fitrah anak-anak ini. Ya, maka dari itu Rasulullah SAW mengatakan, apa kata beliau? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir ini dilahirkan di atas fitrah. Fitrah mengenal Allah, fitrah mengenal Rasulnya. Ya subhanallah. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak ini Yahudi atau Nasrani, Kristen maksudnya, dan Majusi atau Majusi. Ya, orang-orang yang menyembah api. Ya. Jadi siapa yang merusak fitrah anak-anak? Di antaranya adalah orang tuanya. Subhanallah. Dan kita tahu, subhanallah, yang namanya anak itu adalah amanah yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah wahai saudariku bahwa besok kita semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Azza wa Jal mengenai bagaimana kita menemani buah hati kita. Dan itu berat, ya subhanallah. Maka tugas kita diantaranya, kalau kita merasa berat dalam menemani buah hati kita, maka tugas kita adalah mengenalkan sosok Allah Subhanahu wa ta'ala kepada anak-anak kita. Maksudnya mengenalkan Allah Azza wa Jal. Karena nanti kalau anak-anak kita sudah mentauhidkan Allah, sudah mengesahkan Allah, maka insya Allah ya biidnillahi ta'ala kita akan ringan dalam mendidik anak-anak kita. Subhanallah. Baik, bagaimana cara kita mengenalkan tauhid kepada anak-anak kita ya akhwat? Di antaranya kita sebagai orang tua terlebih dahulu harus menjadi teladan yang baik untuk anak-anak kita. Jadi jadikan diri kita itu teladan iman terutama untuk anak-anak kita. Kita sepakati ya teman-teman ya, bahwa yang namanya anak-anak itu peniru ulung. Iya atau iya? Iya kan? Ya, setiap yang dilihat dari ibunya, dari ayahnya pasti ditiru. Dan yang namanya anak-anak belum bisa membedakan. Ya, apalagi anak-anak balita. Ya, anak-anak yang masih kecil-kecil, dia belum bisa membedakan ini baik atau buruk. Pokoknya semua yang didengar dari ayah bundanya, semua yang dilihat dari ayah bundanya, mereka akan tiru. Nanti yang terkaget-kaget orang tuanya. Kok anakku kayak gini banget ya? Padahal ternyata dia meniru dari orang tuanya. Ya, Masya Allah. Tapi orang tuanya tidak sadar kalau ternyata itu tuh orang tuanya banget gitu ya. Perlakuan anaknya tuh ibunya banget. Perlakuan anaknya itu ayahnya banget gitu ya. Masya Allah ya. Jarang kita sadari. Subhanallah. Nah, karena kita tahu bahwa fitrah anak itu mudah sekali meniru ya akhwat. Ya, maka kita sebagai orang tua harus bisa menjadi teladan keimanan yang baik bagi anak-anak kita ya. Dimulai dari diri kita dulu. Ya, perbaiki diri kita dulu. Sudahkah kita menjadi hamba Allah yang salihah? Hubungan kita dengan Allah itu sangat berpengaruh terhadap anak-anak kita. Yakinlah ya akhwat. Ya,
Percayalah. Karena dulu para ulama seperti Hasan Al-Basri dan yang lainnya, mereka tuh kalau ada sesuatu yang berbeda dengan hewan tunggangannya atau dengan budaknya, pasti mereka mengoreksi diri sendiri gitu. Wah, kayaknya hubungan saya ada yang nggak baik nih sama Allah. Wah, sepertinya ada dosa nih yang saya lakukan, ada maksiat nih yang saya lakukan. Jadi setiap ada masalah dengan anak-anak kita tuh, kita balik lagi ke kita. Balik lagi, ya Allah, kurang apa ya? Apa selama ini tuh ada sikap saya atau perbuatan saya yang mengundang murka Allah? Atau saya kurang melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah Allah wajibkan dan Rasulnya pun telah wajibkan. Kalaupun sudah melaksanakan tapi mungkin saya belum cepat dalam memenuhi panggilannya misalnya. Semuanya koreksi. Ya. Perbaiki diri itu diawali dengan bermuhasabah. Ya, bermuhasabah. Kemudian setelah itu subhanallah kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah ya akhwat. Ini penting banget. Ya, meminta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Dimulai dari diri kita sebagai orang tua. Masya Allah. Baik. Nah, nanti setelah kita stepnya itu setelah kita meminta ampun, setelah kita berusaha memperbaiki diri, yang kedua, kita mulai mengenalkan ciptaan-ciptaannya Allah. Ya, mulai mengenalkan ciptaan-ciptaannya Allah. Dan ini pun step by step juga. Anak-anak yang usia 2 tahun sampai 5 tahun, usia 6 sampai 10 tahun, usia 11 sampai 15 tahun tuh beda-beda. Ya. Kenalkan dulu dengan mengenalkan ciptaan-ciptaannya Allah. Contoh misalnya, ya kita dan anak kita melihat bulan di malam hari. Maka kita katakan, siapa nak yang menciptakan bulan nak? Gitu ya. Atau misalnya kita lagi jalan-jalan, lihat bebek gitu ya. Kalau di sini, di tempat kami di Jogja masih ada. Ya, ada bebek, ada kambing gitu. Ya kita tanya kepada anak kita, siapa yang menciptakan kambing nak? Siapa yang menciptakan bebek nak? Gitu ya. Yuk, siapa yang menciptakan matahari? Allah. Nah, kita dulu yang jawab. Nanti anak-anak insya Allah bisa jawab. Siapa yang menciptakan air? Allah. Gitu ya. Nanti dari situ ya akhwat, teman-teman bisa dikembangkan lagi. Ya. Kalau anaknya usia-usia balita, kenalkan dulu bahwa yang menciptakan air itu Allah, yang menciptakan kambing itu Allah, yang menciptakan matahari itu Allah. Oke. Kalau sudah masuk usia SD, lebih diperdalam lagi. Misalnya, kenapa Allah menciptakan kambing? Apa manfaatnya? Agar bisa diminum susunya. Kenapa Allah menciptakan matahari? Apa manfaatnya? Untuk menjemur baju. Allah maha baik ya ternyata. Gitu. Atau misalnya, kenapa Allah ciptakan bulan? Oh, ternyata bulan itu sebagai penerang di malam hari. Wah, Masya Allah. Allah baik sekali. Ya. Kita kembangkan judulnya. Atau kalau teman-teman bisa ini ya, anaknya sudah semakin besar, maka bisa juga mempelajari siklus hujan. Ya, itu bisa. Hujan turun, terus kita kan dari anak usia balita kita sudah tanya, siapa yang menurunkan hujan? Allah, gitu kan ya. Nanti kita ulangi lagi. Kita tanya lagi, siapa yang menurunkan hujan? Allah. Bagaimana hujan itu bisa turun? Siklus hujannya seperti apa? Ya, kita ngobrol dengan anak-anak kita yang sudah mulai besar. Oh, hujan itu turun begini, awalnya begini. Ngobrol, diskusi. Ya, sama. Itu bisa dikaitkan juga kalau matahari ya. Bisa dikaitkan dengan waktu sholat misalnya. Ya. Subhanallah, di antara manfaat Allah ciptakan matahari itu agar kita bisa mengetahui waktu sholat. Nah, waktu sholat itu apa saja? Itu juga bisa. Ya, Masya Allah. Jadi, perbanyak anak-anak kita itu dekatkan dengan ciptaan-ciptaan Allah, dengan alam. Ya. Ajak anak kita dialog sampai bukan hanya pada outdoor ya teman-teman, pada misalnya bagi teman-teman bilang ini, tapi kan Ustazah kalau kita kan tinggalnya di Jakarta, kita kan tinggalnya di Bekasi, beda kali ya Bekasi sama Jogja gitu. Kalau Jogja alamnya masih misalnya luar masih luas. Lah kalau kita gimana yang tinggal di perkotaan? Oke, baik. Kalau yang tinggal di perkotaan bisa melihat ciptaan Allah dari tubuhnya anak-anak, dari tubuh kita sendiri. Misalnya, siapa yang menciptakan mata nak? Yang menciptakan mata Allah. Ya, itu kalau anaknya masih balita. Anaknya sudah mulai besar, bilang, mata itu fungsinya untuk apa? Kegunaannya untuk apa? Ya, tulis dulu kegunaannya untuk apa. Allah baik sekali menciptakan mata. Allah baik sekali menciptakan hidung. Hidung itu untuk apa nak fungsinya? Siapa yang menciptakan hidung? Nanti lambat laun, anaknya sudah mulai besar lagi, diskusi lagi ya.
apa bagian-bagian mata, dan semuanya nanti disandarkan bahwa semuanya itu adalah ciptaan Allah yang maha hebat. Ya Masya Allah. Alhamdulillah teman-teman, sekarang sudah banyak buku-buku yang bisa kita jadikan rujukan untuk dibacakan ya kepada buah hati kita, terutama bagian-bagian organ tubuh. Jadi kalau dulu kan kita mau belajar organ tubuh, belajar biologi ya. Masih ingat enggak? Siapa di sini? Coba boleh di chat di obrolan. Siapa di sini yang pernah belajar tentang biologi kertasnya kertas buram? Tahu kertas buram nggak teman-teman? Atau HPS lah ya. Tapi tulisannya hitam. Ada nggak? Atau teman-teman belajar biologinya sudah mulai kertas berwarna-warni? Yang waktu dulu belajar biologi itu belajarnya dengan kertasnya buram atau kertasnya hanya bertuliskan tintanya warna hitam gitu. Atau sudah warna-warni? Masih pakai kertas buram. Ya Allah, ya Masya Allah. Berarti satu zaman dengan saya ini ya. Nah kalau sekarang coba lihat, anak-anak itu kan subhanallah sudah berwarna-warni itu bukunya. Masya Allah. Bisa juga anak-anak dilihatkan dengan video, karena kita saat ini berada di zaman dimana digital sudah ada gitu ya, sudah mudah sekali untuk diraih. Maka boleh sesekali kita nonton bareng, nobar tuh satu keluarga di rumah tentang bagaimana ya, atau fungsi mata itu seperti apa, dan apa yang terdapat di dalam telinga itu dalamnya seperti apa gitu. Masya Allah, itu nanti kita sebagai orang tuanya tuh kita bilang, wah Masya Allah ya, keren banget, subhanallah, Allahu Akbar gitu. Kita sambil membaca kalimat thayyibah, Allah tuh luar biasa ya, menciptakan mata, Masya Allah, menciptakan telinga, terus kita menyebut-nyebut nama Allah ya. Dan ini menjadi momen yang sangat-sangat ditunggu oleh anak-anak kita ya, kalau kita bisa diskusi bareng dengan anak-anak. Baik, setelah kita memahamkan tauhid rububiyah, ya artinya maksudnya mengajarkan ciptaan-ciptaan Allah, tadi sudah mulai dari step by step usianya ya. Usia anak-anak di bawah 5 tahun dengan di atas 5 tahun itu sudah beda dalam menjelaskannya ya. Nah, setelah kita mengajak anak-anak untuk mengenal ciptaan-ciptaan Allah Azza wa Jal, maka mulai kita mengenalkan tentang tauhid uluhiyah. Apa sih yang dimaksud dengan uluhiyah rububiyah? Rububiyah itu adalah perbuatan-perbuatannya Allah. Ya tadi, Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan matahari, Allah menciptakan bulan. Itu namanya rububiyah, perbuatannya Allah. Allah turunkan hujan. Semua bisa jadi bahan pembelajaran yang kita bisa ajarkan kepada anak-anak kita. Ya. Yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Apa itu tauhid uluhiyah? Kita kenalkan mulai anak-anak. Kalau mintanya kepada Allah. Kalau kita sholat kita hanya untuk Allah. Dengan bahasanya anak-anak. Kalau misalnya kita ada masalah, berdoalah kepada Allah. Dulu Nabi kita Muhammad SAW, beliau mengajarkan tauhid uluhiyah kepada Ibnu Abbas yang masih kecil. Disebutkan dalam sebuah hadis, ada dialog antara Rasulullah dengan Ibnu Abbas. Disebutkan oleh Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata beliau, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, suatu hari saya berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti dibonceng. Masya Allah ya, Rasulullah tuh teladan bagi kita semua ya akhwat, teman-teman. Rasulullah yang luar biasa sibuknya masih punya waktu untuk membonceng anak kecil. Ya Masya Allah ya. Coba sesekali kalau pas kita lagi bepergian bareng sama anak kita itu, terus kita nasihati, insya Allah masuk ya. Anak kita lagi seneng gitu kan. Anak kecil kan seneng ketika berada di kendaraan, seneng ketika berada di atas hewan tunggangan, seneng ketika diajak jalan-jalan, ya kan. Nah coba selipkan sebagaimana nasihat Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas. Apa kata Rasulullah? Ya gulam, wahai anak kecil. Gulam itu anak kecil. Wahai anak kecil, inni u'allimuka kalimatin. Saya akan mengajarkan kepada engkau beberapa untaian kalimat, kata Rasulullah. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Kata Rasulullah, ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, maka niscaya Allah akan menjagamu. Maksudnya dalam arti sebenarnya kita menjaga Allah ya, tapi kita melaksanakan perintah-perintahnya Allah dan Rasulnya, maka Allah pasti akan ada. Allah akan menolong kita ya. Ihfadillaha tajidhu tujahaka ya, jagalah Allah maka Allah akan ada untuk menolongmu ya, engkau akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Niscaya kau dapati Allah akan menolongmu. Masya Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Nah,
kalau kau meminta, minta kepada Allah. Dan ini dimulai dari ibunya dulu. Ibunya kehabisan garam di rumah, misalnya. Terus ibunya bilang, ya Allah, aku minta garam, gitu ya. Itu juga boleh. Atau kita ajarkan anak-anak kita. Kalau anak-anak kita, misalnya, contohnya, habis pensil warnanya atau waktunya membeli sepatu karena sudah kekecilan misalnya, kita ajarkan dulu ke anak-anak kita. Ya, kalau minta sama Allah ya nak. Nah, sama Abdullah bin Abbas diajarkan oleh Rasulullah, wa idasta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolong, mintalah kepada Allah. Ya, kalau mau minta, mintalah kepada Allah. Dan di sini Rasulullah mengatakan, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Wa'lam annal ummah, ketahuilah bahwa sesungguhnya umat ini atau seluruh umat, lawijtama'at, kalau umat itu bersatu, ala an yanfa'uka bisyai'in, untuk memberimu sebuah manfaat, lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu laka, maka ia tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali apa-apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Wa ini jitama'u ala an yadurruka bisyai', kalau ada seandainya seluruh umat bersatu padu ingin membahayakan dirimu wahai anakku, lam yadurruka illa bisyai'in, maka hal itu tidak akan membahayakanmu. Qad katabahu Allahu alaik, kecuali apa-apa yang telah Allah tetapkan untuk dirimu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Jadi kita sebagai orang tua mengajarkan anak-anak kita untuk bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau ujian, anak-anak kita minta untuk berdoa kepada Allah. Ingat ya nak, kalau kamu mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal, minta petunjuk kepada Allah. Mintanya kepada Allah, ya, bukan kepada selain Allah, ya. Kemudian kalau misalnya anak kita merasa ketakutan, ya, kita katakan bahwa ada Allah yang akan menjagamu. Masya Allah loh. Saya kira kalau semua orang tua itu memberikan wejangan atau nasihat ini kepada anak-anak, saya yakin anak-anak akan tumbuh menjadi pribadi yang kuat. Anak-anak akan tumbuh menjadi pribadi yang tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada masalah yang pelik di kemudian hari, ya, maka anak-anak kita sudah mulai tahu kemana akan berlari, gitu kan. Ya, inilah umat Islam. Berbeda dengan agama sebelah, gitu ya, agama lain. Mereka apa yang terjadi kalau mereka mengalami masalah yang cukup pelik dalam kehidupannya, yang ada bunuh diri, ya. Karena mereka tidak tahu apa hakikat kehidupan sesungguhnya. Karena mereka tidak tahu kemana mereka harus berlari ketika mereka mengalami sebuah kesulitan. Dan ingatlah wahai saudariku, kalau kita tidak membekali anak-anak kita dari sekarang, dan kita juga belum tentu bisa menemani anak-anak kita ketika mereka sudah dewasa, siapa yang akan mengarahkan mereka? Itu tugas kita. Itu tugas kita. Maka saya pesan nih, hadis ini yang tadi yang saya sebutkan itu kita jadikan sebagai bahan untuk diskusi bersama anak-anak kita. Ya, baik itu kita yang akan menyampaikan atau suami kita yang akan menyampaikan. Dan tidak harus dalam satu hari itu satu hadis, pelan-pelan. Misalnya hari ini belajar tentang jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Kemudian next, hari selanjutnya belajar tentang bagaimana kalau meminta itu, berdoa itu hanya kepada Allah. Next, hari selanjutnya kalau mau minta tolong dulu kepada Allah. Kemudian hari selanjutnya diajarkan bahwa tidak ada yang bisa memberikan manfaat kecuali atas izin Allah. Jadi ketika kita bersandar kepada selain Allah, wahai anakku, kemudian kita kecewa, itu pelajaran dari Allah. Karena kita masih bersandar kepada manusia. Ya, subhanallah. Dan jangan pernah kau takut, ya, ketika nanti ya di kemudian hari ada orang-orang ingin mencelakaimu. Tenang, kalau Allah tidak mengizinkan, ya, orang lain untuk mencelakaimu, maka itu tidak akan terjadi. Minta tolong sama Allah, berzikir pagi petang, itu benteng untuk kehidupanmu, itu ya, Masya Allah. Dan saya kira nanti anak-anak tuh punya jiwa yang kuat atas izin Allah. Kalau semua orang tua sudah memberikan wejangan ini kepada anak-anak. Dan ini bagus banget untuk kita jadikan bekal
di kehidupan anak-anak kita. Ya, sejak kapan? Ya, sejak sekarang. Bagaimana kalau usianya sudah usia SMP atau SMA? Enggak apa-apa. Ya, kita ajak diskusi, kita ingatkan lagi bahwa apalagi kalau yang sudah mencapai usia-usia balik ya akhwat. Teman-teman yang punya anak usia-usia balik ya, atau dia sudah kuliah, ini juga kita harus benar-benar kita perhatikan gitu loh, anak-anak kita. Jangan sampai kita memperhatikan anak kita di waktu mereka kecil saja kemudian lepas begitu saja. Tidak. Rasulullah saja, beliau tuh memperhatikan anak-anak beliau, yaitu Fatimah, Zainab, Ummu Kulsum, sampai ketika mereka sudah menikah. Tetap kita masih peduli. Namun pastinya porsinya beda dengan ketika mereka masih kecil. Ya, porsinya saja yang dibedakan. Tapi kepedulian kita, perhatian kita masih harus kita perhatikan. Ya, Masya Allah. Dan ini penting banget untuk kita jadikan sebagai bahan perbincangan atau diskusi dengan anak-anak kita. Masya Allah. Baik. Kemudian terakhir teman-teman, apa yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita, yaitu dengan mengenalkan asma dan sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, bagaimana cara kita mengenalkan? Mulai kita kenalkan. Nah, Allah itu punya nama dan punya sifat. Nama-nama Allah itu semuanya indah. Tidak ada nama Allah itu yang tidak baik. Semuanya baik. Sifat-sifat Allah itu semuanya mulia. Tidak ada sifat Allah itu yang tidak mulia. Sifat Allah itu sempurna. Maka tidak ada sifat Allah yang tidak sempurna atau yang berada dalam kekurangan. Tidak ada. Dan Allah itu berbeda dengan kita. Mulai kita sounding lagi. Ya, tidak ada yang menyamai Allah Azza wa Jalla. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ya, tidak ada yang bisa menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun namanya sama, Allah Maha mendengar, kita Maha mendengar, tapi beda. Kalau kita hanya bisa mendengar perkataan yang diucapkan oleh teman kita, tapi Allah bisa mendengar apa yang ada di dalam hati kita. Wah, kita mulai ya ajarkan. Ada Al-Basir, Allah Maha melihat. Kita juga bisa lihat. Tapi penglihatannya Allah dan penglihatannya kita berbeda, Kalau kita bisa melihat sesuatu yang hanya ada di depan dan kita butuh menengok, kalau kita mau melihat benda yang ada di belakang kita, tapi tidak dengan Allah. Allah itu penglihatannya luas. Bisa melihat apa yang ada di depan kita, bisa melihat apa yang ada di belakang kita. Bahkan penglihatannya Allah itu, Allah bisa melihat semut yang berjalan di batu hitam di malam hari. Ya subhanallah. Dan semut pasti berwarna hitam. Allah bisa lihat. Kita ajarkan itu. Jadi kita ajarkan bahwa Allah itu punya sifat yang mulia. Nama yang bagus. Nama-nama Allah bisa sama dengan kita tapi beda. Ya. Realnya itu tidak sama. Allah Maha sempurna. Kita masih ada kekurangannya. Nanti setelah kita kenalkan nama Allah itu indah, sifat Allah itu mulia ya, dan anak kita mulai mencintai Allah, nanti kita mulai ajarkan juga tentang artinya. Misalnya kata Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang ya. Nah, ini kita bisa ajarkan. Contohnya misalnya kepada anak-anak kita ya, Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Maha Pengasih. Kasihnya Allah itu kepada semua manusia. Baik yang menyembah Allah ataupun yang tidak menyembah Allah, semuanya dikasih makan, semuanya dikasih minum. Ya. Namun rahimnya Allah, sayangnya Allah itu hanya kepada orang-orang yang beriman. Ya. Dan orang-orang yang beriman ini adalah orang-orang yang diberikan kasih sayangnya Allah. Jadi kalau kita sholat, kita tujuannya adalah agar disayang oleh Allah gitu loh. Nanti bisa masuk lewat situ ya. Nah, atau misalnya kita ajarkan nama Allah Al-Qawi, Allah yang maha kuat. Kita ceritakan dulu tentang perbuatannya Allah Al-Qawi. Seperti apa? Nah, Allah itu adalah zat yang maha kuat. Allah menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dalam waktu 6 hari. Nah, kalau anaknya cerdas, anaknya tanya, kok 6 hari bun? Bukankah Allah itu bisa menciptakan langit dan bumi dalam sekejap? Apa yang akan kita jawab? Jadi gitu ya. Kenapa Allah itu menciptakan langit dan bumi 6 hari? Jadi ternyata Allah itu ingin mengajarkan kepada kita bahwa semuanya itu butuh proses. Ya, nggak ada yang instan. Nah, terus kita mulai lagi mengajarkan kepada anak kita, lihat, kalau orang bangun rumah,
Itu butuh waktu berbulan-bulan. Padahal rumah tuh kecil dibandingkan dengan alam semesta ini. Ya, Masya Allah. Dan kita ceritakan kemahakuatannya Allah, maka harapannya anak ini lebih mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah ya. Dan teman-teman, ibarat benih itu, maka sudah seharusnya kita siram setiap hari. Ya, agar bisa tumbuh dengan baik dan maksimal. Maka begitu pula dengan anak-anak kita. Ya, kita harus senantiasa jaga fitrah anak-anak kita dan kita kaitkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap hari. Ya, tidak hanya sepekan sekali atau pas liburan, tapi setiap hari kita mulai dekatkan anak-anak kita dengan Allah. Lagi makan, di meja makan kita bisa ingatkan, Masya Allah, ya Allah itu baik sekali ya. Nasi ini dari siapa? Dari Allah. Kita bilang, ya Allah itu baik sekali. Allah kasih kita tangan untuk makan misalnya. Allah kasih kita mulut untuk berdoa. Ya. Dan ini makanan semuanya dari Allah. Itu bisa. Masya Allah. Dan ini ya teman-teman, landasan. Jadi mengenalkan Allah kepada anak-anak sejak dini itu termasuk pondasi atau landasan. Kalau pondasi sebuah bangunan itu kuat, maka insya Allah bangunan ini aman dari gempa gitu ya. Sama. Anak-anak kita kalau pondasinya, landasannya kuat mengenal Allah sejak dini, maka ya diharapkan ketika mereka besok sudah balik, sudah waktunya untuk sholat, sudah waktunya mereka menjadi seorang yang mukallaf, yang dibebankan syariat, maka mereka bersegera untuk memenuhi panggilan Allah. Karena mereka tahu bahwa Allah tuh baik banget, bahwa Allah tuh yang harus dikedepankan, yang harus diprioritaskan. Mereka tahu bahwa sholat itu tanda terima kasihnya mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang diharapkan seperti itu. Jadi kenapa kita harus mengenalkan tauhid ini kepada anak-anak sejak dini, agar muncul rasa cinta anak-anak kita kepada Allah. Kalau sudah cinta, maka apapun yang diperintahkan, insya Allah dengan cepat anak-anak kita akan memenuhi panggilannya. Baik teman-teman, insya Allah cukup untuk materinya. Jikalau ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jikalau ada kesalahan datangnya dari saya ucapkan jazakumullah khairan. Terima kasih atas kesempatan waktunya ya, untuk saya bisa sharing dengan teman-teman semuanya. Semoga apa yang teman-teman dapatkan di siang hari ini bisa langsung dipraktekkan, diamalkan. Boleh teman-teman jalan-jalan ya, healing-healing dengan keluarga, dan jangan lupa untuk mengenalkan Allah pada buah hati kita. Semoga dengan kita mengenalkan Allah kepada anak-anak kita, Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang salih dan salihah. Amin. Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.